Hai sahabat Jos, hari ini kita bahagia akan menemui seseorang teman dan teman saya yang baru ketemu di bisnis ini. Beliau sangat menginspirasi saya. Kenapa? Beliau adalah sebelum di bisnis ini, beliau jadi manajer di perbankan. Beliau jadi atasan. Tidak tahu kalau manajer di suatu perusahaan konvensional pastinya kerjanya siang malam. Kayaknya, tapi saya tidak tahu. Baiknya kita akan tanya langsung. Dan untuk mencapai bonus atau gaji tertentu, mereka harus lembur dan lain sebagainya. Nggak perlu lama-lama, yuk kita tanya langsung aja supaya tidak salah. Yuk. Assalamualaikum Pak Rafi. Salaman dulu, ada apa-apa ya? Corona aman. Yang penting sehat ya. Karena kita pakai produk sendiri yang luar biasa. Pak Rafi, saya pengen tanya-tanya. Saya penasaran dengan biografi jenengan. Kenapa Anda menekuni bisnis ini? Padahal dulu untuk mencapai peringkat situ atau jabatan di situ, menurut saya atau tidak tahu menurut jenengan mudah apa susah. Jadi manajer di suatu perbankan itu menurut saya sangat repot kayaknya, harus meninggalkan keluarga, waktunya juga luar biasa. Tapi saya pengen tahu kenapa Anda kok bisa beralih ke bisnis ini sampai resign. Kalau Bapak Pak Asrofi itu kan memang pensiun ya, bukan resign. Tapi kalau jenengan itu unik, resign, mau keluar dari manajer di salah satu perbankan. Boleh cerita Pak? Terima kasih Pak Ulum. Halo kawan-kawan Jos, perkenalkan nama saya Asrofi. Saya eksekutif leader saat ini di Kota Kudus. Terima kasih kunjungan hari ini Bapak Direktur kita Pak Ulum sudah meluangkan waktunya di Kudus untuk kita bincang-bincang dan sharing. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya sehingga saya terlibat di bisnis Milagros. Dulu pada awalnya saya itu diperkenalkan Milagros oleh teman satu kantor saya. Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Ulum, saya dulu bekerja di salah satu bank swasta nasional di Kudus. Posisi saya alhamdulillah pada posisi yang strategis, yaitu kepala cabang atau brand manager. Tetapi itu tidak saya raih jabatan itu dengan langsung di posisi tersebut. Harus melalui beberapa proses, tahapan-tahapan, namanya fit and proper test. Jadi ada kelayakan, layak tidak jadi seorang manajer yang memimpin atau mengelola suatu wilayah dalam satu bisnis perbankan. Nah, dari teman-teman yang ada dalam koordinasi, dari situlah suatu saat saya ketemu dengan teman saya sendiri yang beliau meluangkan waktu untuk bercerita Milagros. Pada saat itu saya tidak tahu apa itu Milagros, karena saat itu memang belum begitu banyak ya Milagros, apalagi di Kudus. Saya baru diberitahu ketika beliau di rumah kemudian menceritakan produknya, ternyata produk itu untuk kesehatan. Kemudian kawan saya tersebut juga menceritakan bahwa di sini ada sisi bisnisnya. Nah, pada saat itu saya tidak langsung menangkap bisnis dari Milagros, karena apa? Pada dasarnya bisnis Milagros itu adalah bisnis yang sangat-sangat orang umum atau kebanyakan itu sangat menolak, termasuk diri saya sendiri. Kalau untuk produknya memang bagus, tetapi untuk bisnisnya saya belum bisa menerima seperti itu. Kemudian setelah suatu waktu yang saya menemukan satu pengalaman yang luar biasa,
terhadap kesembuhan tetangga saya sendiri dari sakit yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau sudah dibawa ke 2 rumah sakit besar di Kudus dan di Jawa Tengah, pulang belum ada apa-apanya, kemudian belum sembuh, ya betul Pak. Kemudian alhamdulillah dengan Milagros tersebut akhirnya lambat laun sampai hari ini beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Hal itulah yang membuat saya berpikir bahwa produk ini sangat marketable, sangat bisa dijual, apalagi bisnis segmennya adalah bisnis kesehatan. Kita tahu bahwa bisnis kesehatan tidak akan ada matinya. Nah, dari situlah saya mulai mempelajari Milagros itu seperti apa, sistemnya bagaimana, dan ternyata memang di luar dugaan saya, sistemnya tidak seperti bisnis jaringan yang sudah-sudah. Kemudian dari situlah saya pelan-pelan mempelajari, juga menjalankan pelan-pelan karena apa? Karena pada saat itu saya tidak ada upline aktif saya yang ada di Kudus. Upline saya semuanya ada di Semarang. Bahkan upline sponsor saya yaitu Mas Selamet itu yang mengajak saya juga orang Semarang. Begitu closing saya, mendaftarkan saya, beliau langsung di Semarang. Jadi praktis saya di sini otodidak, pelajari sendiri, dan akhirnya saya menemukan bahwa ini bisnisnya sangat bagus, luar biasa. Dan dari situlah ada kepercayaan diri saya untuk memberitahu orang-orang terdekat di sekitar saya, sampai akhirnya pada hari ini pencapaian yang saya raih di Milagros itu sudah melampaui dari penghasilan saya dulu, gaji pokok saya di perbankan seperti itu. Dan itu luar biasanya saya raih dalam hanya waktu 2 tahun teman-teman, karena saya di perbankan itu berkarir selama 8 tahun. Iya betul, 8 tahun. Di Milagros ini hanya 2 tahun sudah melampaui apa yang saya peroleh di di perbankan, sehingga itulah yang membuat pertimbangan saya menyelesaikan semuanya untuk fokus di Milagros, karena ternyata Milagros ini ternyata bisa benar-benar dibuat bisnis yang istilahnya dibuat gantungan hidup gitu. Asal teman-teman bisa menjalankan atau mengatur bisnis ini dengan cara yang profesional atau serius atau sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, apapun bisnis apapun, sekalipun Anda jadi pegawai yang gajinya itu tetap setiap bulan, kalau Anda tidak serius, Anda tidak sungguh-sungguh, juragan Anda juga tidak akan respect sama Anda, seperti itu. Berarti sampai sekarang sudah apa yang diraih atau apa bedanya dengan pekerjaan yang dulu, Pak Asrofi? Ya. Mudahnya lebih mudah sekarang atau lebih mudah dulu? Terus dari segi keuangannya gimana, Pak Asrofi? Ya. Terima kasih Pak Ulum. Kalau mudahnya, lebih mudah yang sekarang. Karena apa? Karena sekarang ini kitalah yang menjadi pemilik bisnis ini. Kalau dulu saya ibarat diberi modal sama perbankan dengan modal sekian miliar, kemudian kita harus bisa menjalankan modal tersebut dalam waktu 1 tahun. Kita harus bisa profit atau untung sekian, yang untungnya itu ditarget sama perusahaan. Bagaimanapun di lapangan kita akan bertindak seperti apa, kita terserah. Intinya dalam waktu 1 tahun modal yang sudah digelontorkan oleh perusahaan itu bisa kembali dan balik untungnya. Iya, dan dari situlah menyebabkan bahwa kita sangat-sangat terkuras pikiran, energi, waktu, sehingga tidak asing lagi bagi dunia perbankan bahwa orang-orang
pegawai-pegawai umum khususnya di perbankan itu waktu kerjanya sampai lembur sampai malam. Karena apa? Karena semuanya itu harus bisa diselesaikan dengan tepat dan akurat. Kalau di Milagros kita mengelola bisnis ini, kitalah yang menjadi ownernya dari bisnis Milagros ini kita sendiri. Jadi kita akan mengelola bagaimanapun mau cepat atau mau lambat, mau keras atau mau santai, itu kita sendiri yang akan menikmati, seperti itu. Jadi, menentukan sendiri. Ya, kita yang akan menentukan diri kita sendiri. Makanya di sini kita tidak ada namanya target. Target itu lahir dari kesadaran diri kita sendiri. Seandainya teman-teman mau menjalankan ini paruh waktu boleh, mau menjalankan full time boleh, mau menjalankan tidak pernah berhenti juga boleh, atau mau berhenti seperti lockdown ini kan banyak yang berhenti. Kita tetap masih bisa mengelola bisnis ini di rumah kapan saja, di mana saja, tanpa merubah hasil dari kinerja kita, meskipun kerjaan itu tidak resmi harus seperti di kantor dan seterusnya. Berarti karena tidak punya bos itu ya? Iya, betul. Karena di bisnis ini kita tidak memiliki bos, teman-teman. Itu salah satu inspirasi kita hari ini. Semoga teman-teman yang mungkin ragu atau segala macam boleh dipertimbangkan. Di sini Anda daftar tidak pakai kelulusan apa, ijazahnya apa, tidak pengaruh di sini. Yang penting Anda mau menjalankan, insya Allah kita semua akan jadi sukses. Terima kasih dari Pak Asrofi. Kita semua jangan lupa tonton terus video kita. Jos.